Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Mutia. Perkenalkan, nama saya Elisa Febriani. Perkenalkan, nama saya Lela Nurhala. Perkenalkan, nama saya Denia Heriarti. Perkenalkan, nama saya Olivia Widiantri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang prinsip bahasa Indonesia baku serta kaidah dasar tentang kata, frasa, klausa, dan kalimat bahasa Indonesia. 1. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Fungsi penggunaan kata baku: 1. Pemersatu. 2. Pemberi keikhlasan. 3. Pembawa kewibawaan. Dan 4. Kerangka acuan. Ciri-ciri kata baku: 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu. 2. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Bukan bahasa percakapan. 4. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit. 5. Pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. 6. Kata baku bukan kata rancu. 7. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. 8. Tidak mengandung pleonasme. 2. Prinsip bahasa Indonesia baku terbagi menjadi 5 bagian. 1. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif. 2. Penggunaan kata-kata baku. 3. Penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. 4. Penggunaan lafal baku dalam ragam hias. 5. Penggunaan kalimat secara efektif. 3 kaidah dasar, yaitu 1. Kata adalah satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri. 2. Frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Frasa berdasarkan polanya. 1. Frasa setara atau koordinatif. Unsur-unsur pembentukan berkedudukan sederajat atau setara. Contohnya, tua, muda, merah, putih. 2. Frasa bertingkat atau subordinatif atau atributif. Hanya memiliki satu inti dan yang lain hanya sebagai atribut. Contohnya, rumah indah atau keras kepala. Frasa berdasarkan sifatnya. 1. Frasa edosentris. Frasa edosentris koordinatif. Frasa ini dihubungkan dengan kata dan atau. Contohnya, pintu dan jendelanya sedang dicat. Frasa edosentris atributif. Terdiri atas unsur-unsur yang tidak setara. Contohnya, pekarangan luas yang akan didirikan bangunan itu milik Pak Tono. 2. Frasa eksosentris. Tidak mengandung inti frasa. Contohnya, dia pergi ke pantai. Frasa berdasarkan maknanya. 1. Frasa biasa. Contohnya, untuk upacara selamatan keluarga Budi menyembelih seekor kambing hitam. 2. Frasa idiom. Contohnya, dalam peristiwa kebakaran kemarin, seseorang penjaga toko menjadi kambing hitam. Kesimpulan dari frasa yaitu frasa terdiri dari dua kata atau lebih, tidak mengandung predikat, sehingga belum dapat dikatakan klausa atau kalimat. Ciri-ciri frasa. 1. Frasa harus terdiri minimal dua kata atau lebih. 2. Menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. 3. Frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. 4. Frasa bersifat non-predikatif. 5. Frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. 3. Klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa kelompok kata, sekurang-kurangnya terdiri atas subjek dan predikat, dan berpotensi menjadi kalimat. Ciri-ciri klausa. 1. Memiliki satu predikat. 2. Tidak memiliki intonasi akhir. 3. Jika ditambah intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. 4. Klausa merupakan bagian dari kalimat jamak. Jenis klausa berdasarkan unsur predikat. 1. Klausa verbal. Klausa dengan predikat berupa kata kerja atau verba terdiri dari a. Klausa transitif, kata kerja yang memerlukan objek. b. Klausa intransitif, kata kerja tidak memerlukan objek. Contohnya, 1. Harimau berlari. 2. Ikan berenang. 2. Klausa nominal. Klausa yang predikatnya adalah kata benda atau frasa nomina. Contohnya, 1. Ayahnya seorang guru. 2. Pak Ratan dulu seorang kepala desa. 3. Mereka siswa SMA. 3. Klausa adjektifal.
Predikat berperan sebagai kata sifat. Contohnya, 1. Harga baju itu sangat mahal. 2. Orang yang pemarah. Keempat, klausa preposisional. Predikat dalam klausa ini berkategori sebagai kata depan. Contohnya, 1. Ibu ke pasar setiap hari Minggu. 2. Kakek dan nenek dari kampung. 3. Perginya menuju ke bandara. Klausa berdasarkan fungsi. 1. Klausa objek atau klausa inti. Contohnya, ayah membaca. Kelima, klausa objek. Contohnya, 1. Rani sedang membuat laporan keuangan atau membuat objek langsung laporan keuangan dari verba membuat. Kedua, Rani sedang membuat laporan keuangan untuk perusahaan atau membuat objek tak langsung untuk perusahaan dari verba membuat. Ketiga, klausa keterangan. Terdapat beberapa jenis keterangan, misalnya keterangan sebab, keterangan alat, keterangan cara, keterangan tempat, keterangan subjek, dan keterangan waktu dan lain-lain. 1. Monitor pengangkat mobil dengan traktor atau keterangan alat. Kedua, ibu mendidiki dengan baik atau keterangan cara. Keenam, klausa pelengkap. Terkadang pelengkap sering disalahartikan sebagai objek. Contohnya, 1. Aku dianggap sudah mati. 2. Adikku menjadi seorang tentara. Jenis klausa berdasarkan struktur. 1. Klausa utama atau induk kalimat. Contohnya, 1. Alia sangat cantik. B. Klausa terikat atau anak kalimat. Contohnya, maka mereka pun beramai-ramai ke kantor kelurahan. 4. Kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Ciri-ciri kalimat baku. 1. Menggunakan tanda baca yang benar. 2. Menggunakan ejaan yang benar. 3. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 4. Menggunakan huruf kapital yang tepat. 5. Bisa menyampaikan gagasannya dengan baik atau tidak ambigu. 5. Tidak menggunakan pemborosan kata. 6. Memiliki kepaduan antara gagasan dan struktur. Ciri kalimat terbentuk dari gabungan kata, frasa, dan klausa, dan diawali dengan huruf kapital, memiliki tanda baca dan intonasi akhir, sedikitnya mengandung subjek dan predikat, mampu menyampaikan informasi tanpa harus ditambah dengan kalimat lain. Adapun unsur-unsur kalimat, yaitu 1. Subjek merupakan pokok kalimat, sesuatu yang menandai apa yang hendak dibacakan oleh pembaca atau pengarang, umumnya berupa jenis-jenis kata, kata benda. 2. Predikat, sesuatu yang menandai apa yang hendak dilakukan oleh subjek, biasanya diletakkan setelah subjek, umumnya berupa jenis-jenis kata kerja. 3. Objek, sesuatu yang dikenai perbuatan atau perlakuan oleh subjek, berfungsi untuk memperjelas kalimat, umumnya berupa jenis-jenis kata benda. Yang keempat, keterangan, yaitu sesuatu yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kalimat, bisa berupa keterangan tempat atau waktu. Yang kelima, ada pelengkap, sesuatu yang berfungsi untuk melengkapi informasi dan struktur kalimat, umumnya berupa jenis-jenis kata dan benda. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.